Halo, selamat malam untuk teman-teman. Untuk teman-teman yang sudah ikut hadir audiensi hari ini dan sesuai dengan hasil yang kita sama-sama dengarkan, saya sangat berterima kasih karena teman-teman sudah ikut berpartisipasi untuk audiensi tadi siang. Uh, saya berharap untuk teman-teman semua ambil pelajaran yang kita dapatkan hari ini. Sebenarnya selama ini seandainya saya memikirkan diri sendiri, saya tidak akan mengadakan atau tidak merangkul teman-teman untuk membuat persatuan dengan tidak mau menyetujui dengan biaya wisuda yang begitu mahal. Di sini bukan kita saling menyalahkan satu sama lain, tapi ini sebagai pelajaran aja. Kita salah dalam persatuan dan juga salah dalam secara pribadi. Selama ini karena saya sudah terbiasa untuk peduli dengan teman-teman, selama saya bergelut dalam organisasi, dan juga sudah biasa dibentuk karakter akan peduli sesama, sehingga sesuai dengan keluhan-keluhan teman-teman yang disampaikan kemarin terkait mahalnya biaya wisuda, makanya saya rangkul teman-teman, dan saya juga merasa keberatan. Akhirnya saya merangkul teman-teman semua untuk bangun persatuan, karena saya memaknai sila ketiga itu sesuai dengan Indonesia merdeka itu karena adanya persatuan. Sebenarnya tadi kita hanya salah teknis, karena yang seharusnya kita bisa menurunkan biaya wisuda, tapi karena teknis kita salah, sehingga dari teman-teman wisudawan ada yang keliru di situ gitu. Sebenarnya target awal saya tadi itu supaya terstruktur pembahasannya itu sudah saya lakukan, sehingga ketika saya pertama pembahasannya sesuai dengan rancangan kegiatan untuk apa-apa yang kita mau sampaikan. Tadi kan sudah saya baca di awal pembukaan itu. Pertama, kami pengen tahu jumlah wisudawan itu berapa, totalnya berapa semua. Lalu setelah itu, langkah pertamanya kan sebenarnya itu kita mau bahas jumlah wisudawan itu berapa, lalu kalkulasi total keseluruhan berapa uangnya. Setelah itu targetnya adalah mempertanyakan transparansi rancangan kegiatan wisuda. Setelah itu masing-masing kegiatan wisuda itu apa-apa aja, dan biayanya di dalam kegiatan masing-masing kegiatan itu berapa saja budget yang dibutuhkan di setiap kegiatan. Itu sebenarnya, dan saya sudah sampaikan juga dari waktu pertemuan apa semua gitu. Setelah itu yang terakhir adalah itu, kalau misalnya dosen tetap mempertahankan biaya wisudanya gak bisa diturunkan lagi, bantahan terakhir adalah, serangan terakhir adalah mogok wisuda. Dan itu kita sudah sepakati dari awal waktu pertemuan, dan juga saya sudah sampaikan dalam voice note gitu. Hanya karena tadi sesuai dari dosen, ketika saya minta transparansi rancangan kegiatan, dosen kan tidak terima karena mereka tidak mau buka-bukaan dan itu sifatnya tertutup. Nah, karena itu mereka tidak bisa, planning kita yang awal tadi itu sudah, yang pertama jumlah mahasiswanya berapa yang wisuda, lalu total keseluruhan itu sudah, dan yang ketiga ini mereka tidak mau membuka rancangan kegiatan dan biayanya di dalam berapa saja gitu. Nah, secara pribadi dari Ibu Christine,
dia tidak sudah optimis dan ngotot tidak mau terima atau tidak mau menurunkan biaya wisuda lagi. Akhirnya karena keterusan debat, akhirnya serangan terakhir saya gunakan itu. Akhirnya saya minta waktu untuk bicara dengan Bu Christine tadi itu, waktu audiensi. Akhirnya saya pakai untuk serangan terakhir tadi ini, untuk mogok wisuda. Saya pakai itu karena ada teman-teman yang tidak mau support saya lagi gitu. Akhirnya saya pakai strategi itu. Untuk itu sesuai yang disampaikan oleh Ibu tadi, bahwa biayanya Ibu secara pribadi dari pihak dosen tidak menurunkan lagi biaya wisudanya. Akhirnya saya pakai serangan terakhir. Tujuan kenapa mereka tidak mau menurunkan biaya wisuda sebenarnya itu adalah kata-kata untuk melemparkan ke forum kepada mahasiswa. Bagaimana respon dari mahasiswa sebenarnya, itu target pertamanya gitu. Sehingga saya pakai strategi yang untuk menyerang balik dosennya gitu. Akhirnya karena biayanya sudah tidak bisa diturunkan lagi dan biayanya tidak bisa diturunkan lagi, saya sebagai perwakilan dari wisudawan, kami memilih untuk mogok wisuda. Ketika saya ngomong seperti itu, dosen sudah panik itu sebenarnya. Tapi karena dari wisudawan kita yang salah satu tadi langsung berdiri dan tidak menyetujui pernyataan yang saya sampaikan bahwa mau mogok wisuda, tidak menyetujui bahwa jangan mengatasnamakan kita, tapi saya atas pribadi mau ikut wisuda, kata teman yang wisudawan tadi itu. Nah, dosen memanfaatkan momen itu karena persatuan kita sudah pecah di situ. Kita datang dengan persatuan, tapi ketika sampai di dalam kita pecah sebagai wisudawan. Seandainya satu suara, satu misi, semua sudah kompak untuk yang ada di kelas tadi itu, sudah kompak mau mogok wisuda, dosen panik mereka. Akhirnya dosen memanfaatkan momen itu karena kita pecah suara, sayalah yang diserang habis-habisan. Kamu jangan mengatasnamakan kelompok mas, kamu jangan, kalau mengatasnamakan pribadi, mau mogok wisuda, mau tidak mau wisuda untuk periode sekarang, monggo gak apa-apa, tapi jangan ngajak-ngajak. Akhirnya saya diserang habis-habisan di situ. Saya cari cara lain juga. Akhirnya saya mulai ngaur ngomongnya karena dengan nada-nada yang tegas, tapi bukan dengan bawaan emosi, hanya karena ekspresi saya dengan kosakata yang terlalu terbilang cepat ketika saya ngomong. Akhirnya suasananya saya pengen rubah psikologi tadi itu dalam ruangan sebenarnya supaya kalian ikut panas yang awalnya soalnya saya lihat teman-teman kayak ketika dosen ngomong itu teman-teman terlalu fokus gitu. Akhirnya dengan perasaan kalian itu akhirnya dipulihkan, dilegahkan gitu. Akhirnya semua kontrol daya kritisnya teman-teman itu sudah lumpuh gitu. Tidak usah terlalu pandang mereka, fokus saja apa yang kita mau bicarakan, sampaikan gitu. Tapi karena persatuan kita sudah pecah, saya bukan menyalahkan siapa-siapa, tapi ini jadi pelajaran aja. Mungkin saya juga salah tidak ngomong dari awal bahwa kita bersatu, kompak gitu. Sebenarnya kita tetap wisuda, tapi kita berusaha untuk biayanya tetap turun. Itu targetnya saya sebenarnya. Kalau misalnya saya tidak memikirkan teman selama ini, ngapain saya untuk rangkul teman-teman, dengar keluhan teman-teman semua. Saya pengen dapat suara dari teman-teman semua juga gitu, dukungan dari teman-teman. Dan dari beberapa teman-teman dukung saya awalnya yang pertama kali itu. Akhirnya saya rangkul teman-teman,
bahas terkait kegiatannya, rancangannya apa aja, nanti apa-apa yang mau disampaikan, sampai saya usahakan buat sampai surat permohonan audiensi segala macam. Itu semua bukan untuk diri saya sendiri, tapi untuk teman-teman juga gitu. Untuk teman-teman juga. Karena ini bukan hanya, seandainya saya tidak mikirkan teman-teman yang lain gitu, ngapain saya berjuang seperti itu sih gitu. Akhirnya saya rangkul teman-teman, bahas sama-sama, lakukan kajian, lalu lakukan audiensi dengan dosen. Saya sudah berusaha kasih informasi apa semua supaya kita sama-sama bersatu, supaya kompak sama-sama gitu. Setelah saya menyerang balik dosen Bu Christine tadi dengan mogoknya wisuda, ini sesuai dengan hasil pertemuan kita. Mungkin saya juga salah, keliru, karena dari pihak Dariusnya tidak ikut pertemuan, atau yang awal-awal tadi sebelum kita audiensi kita tidak briefing dulu untuk menyatukan persatuan. Tapi sesuai hasil kita sudah sama-sama dengar, ini menjadi pelajaran. Saya sudah lepas tangan ketika saya juga, ini pengalaman saya juga untuk selama sampai di Pare, cara merangkul teman-teman. Nanti saya akan tetap saya praktekkan juga dalam lingkungan masyarakat nanti, dan juga teman-teman semua mereka akan mengalami yang namanya persatuan ketika kita mendapatkan masalah-masalah di daerah nanti. Pemaknaan tentang persatuan itu untuk galang massa secara kompak ketika kita mendapatkan masalah-masalah sehari-hari, ini jadi pelajaran untuk teman-teman semua. Tapi tidak menutup kemungkinan saya berterima kasih banyak untuk teman-teman semua karena sudah berjuang. Saya merasa pesimis juga, kadang-kadang merasa lucu juga. Hasil audiensi, pada saat audiensi ada yang hal-hal yang saya merasa kecewa, ada hal-hal yang merasa saya malu, ada hal-hal yang merasa saya bangga, dan sudah berjuang keras. Sebenarnya tadi saya mau buat strategi baru lagi sebenarnya, tapi saya peduli sama teman-teman semua. Kalau misalnya kita untuk target bulan ini, periode ini kita mau wisuda, kita sama-sama wisuda. Saya juga tidak mau berlama-lama lagi dalam stikes bakti mulia, karena ada hal-hal yang janggal di dalam sebenarnya. Tapi teman-teman semua mendukung dosen untuk pelihara hal-hal yang janggal itu gitu. Tapi saya tidak menyalahkan teman-teman semua, saya juga masih banyak kekurangannya. Saya mohon maaf banget kalau misalnya hasilnya gak bisa sesuai dengan harapan kita sama-sama, karena kita sendiri sebagai wisudawan saling serang sendiri di dalam. Akhirnya pecahlah persatuan kita gitu. Saya mohon maaf lagi jika ada kesan sehingga teman-teman bisa jengkel saya atau apa, terlalu banyakkan ngomong apa semua. Saya mohon maaf banget. Bisa ketemu teman-teman semua di Pare, saya ucapkan terima kasih. Tetap sukses teman-teman untuk masa depan teman-teman semua. Terima kasih. Merdeka.